salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi seputar keragaman dan keindahan pria dan wastra buatan anak bangsa. Ya, kali ini mengangkat tentang tas rajut yang unik dan kekinian, serta kisah inspiratif perajin atau pelaku usaha di balik pembuatannya. Betul sekali, dan selain itu kita akan mengulas juga tentang pesona salah satu batik kebanggaan Indonesia, yaitu batik Sumeneb Madura. Bersama saya Andin Wijaya. Dan saya Oki Satrio, inilah Bangga Buatan Indonesia. Di episode Bangga Buatan Indonesia kali ini, kita mau ajak pemirsa melihat karya kreatif dari anak muda Indonesia, yaitu tas rajut. Tas rajut ya? Bener. Ih, pas banget nih. Aku lagi cari tas yang unik dan kalau bisa ya, harganya terjangkau. Modelnya bisa dipesan sesuai keinginan kita nggak sih? Bisa dong, tentunya. Nah, tas rajut yang satu ini bisa di-custom sesuai keinginan pelanggan. Yuk langsung kita simak saja informasinya berikut ini. Siapa kira ternyata di salah satu sudut wilayah Pamulang, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, terdapat kreasi rajutan yang cukup menawan. Mengusung merek Sandoy Bag, berbagai produk rajut ini merupakan hasil karya anak muda bernama Sandoy. Kreasinya yang unik menyebabkan produknya cukup diminati, sehingga Sandoy kerap kewalahan menerima banyak pesanan karena pengerjaannya memang tidak mudah. Berbagai kreasi rajut mulai dari gantungan, kantong, hingga tas dikerjakan sendiri oleh Sandoy. Kendati butuh ketelitian dan kesabaran dalam pembuatannya, namun ia menjualnya dengan harga yang sangat murah, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Ia merasa belum sepantasnya mengambil banyak keuntungan dari hasil penjualan kreasi rajutnya. Bagi Sandoy, untung sedikit tak mengapa, yang penting pesanan terus berdatangan. Ya kan tas sih mbak, ya tas kayak sarung-sarung botol kayak gini. Tapi kalau karung ini emang banyak nih karena banyak peminatnya juga kan. Kalau saya ini kayak jual gini 25, mbak nih ya 25 sama botol-botolnya. Ya kan kalau kayak tas-tas gini paling 35, ada yang bervariasi sih, ada yang 50.000 gitu, sampai 60.000. Tergantung. Dia lebih yang ke motif ya, mbak. Contoh kayak motif kayak gini nih, walaupun kecil tapi rumit gitu. Kalau kayak yang gini-gini gitu, gampang. Kalau ide inspirasi motifnya dari mana bang dapetnya? Saya lihat dari YouTube juga sih emang. YouTube dia kan banyak tuh YouTube gitu, jadi udah belajar. Saya pelajarin, dikulik dulu gitu kan. Emang susah. Iya memang dana. Modalnya kudu. Iya bahan sih emang. Lumayan bervariasi juga sih, ada yang murah, ada yang agak lebih mahal gitu, ada juga tergantung juga bahan-bahan benangnya itu. Kadang saya banyak sih temen-temen, lu jual murah bener gini-gini, tapi ya emang orangnya seneng gitu ya, jadi emang saya emang happy aja bikin gini, seneng gitu, walaupun ngambil untung kecil nggak apa-apa saya gitu. Tapi itu tetap ada untungnya ya? Iya tetap ada untungnya, saya juga kalau nggak ada untungnya nggak dibikin juga gitu kan. Keahliannya merajut berawal saat pandemi. Ketika itu, Sandoy yang merasa jenuh di rumah saja belajar merajut dari sang adik. Seiring berjalannya waktu, merajut telah menjadi bagian hidup yang tak mungkin Sandoy tinggalkan. Selain menghasilkan uang, merajut juga mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan bagi Sandoy. Dengan merajut, ia jadi terkoneksi dengan banyak orang, yaitu para pembeli dan pelanggan produknya. Kendati demikian, ada kendala yang kerap ia hadapi untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu masalah pembiayaan. Selama ini, cara ia memasarkan produknya memang terbilang sederhana, hanya mengandalkan pemasaran dari teman ke teman lainnya dan memanfaatkan media sosial. Ada kalau saya ngajarin dari awal itu sulit, dia juga kayak nggak telaten gitu, nggak tertarik, jadi dia nggak telaten, bosen, udah akhirnya
nggak ada teman buat kayak ngebantu. Karang Taruna itu pernah kayak saya mau ngajar nggak Doi gini-gini sama orang-orang yang mau nih, ibu atau cewek-cewek gitu dari kayak Karang Taruna gitu. Ya saya sih oke-oke aja pada saat itu. Banyak sih yang Doi nanti gue belajar, tapi dianya nggak serius, karena nggak serius kali ya belajar. Terbuka saya, pengen sih lebih luas lagi, pengen banget. Kayaknya cita-cita saya juga sih. Nggak suka kepikiran kepala. Terbatasnya ruang gerak Sandoy yang merupakan seorang disabilitas cukup mempengaruhi usahanya. Sandoy sesungguhnya sangat ingin memasarkan dan menjual produk rajutannya melalui pameran yang kerap memasarkan produk-produk UMKM. Terlebih ia menawarkan produk dengan kualitas baik dan sepenuhnya dikerjakan dengan keterampilan. Bahkan pembeli bisa menentukan sendiri jenis, model, serta motifnya. Ia mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk membantunya mengembangkan bisnis, baik dari sisi pembiayaan maupun pemasaran produk. Kendati menghadapi banyak kendala, Sandoy tetap optimis semoga usaha yang ditekuninya selama beberapa tahun ini bisa terus berkembang dan semakin dikenal. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Bangga Buatan Indonesia.